kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Nah, yang pertama tentu saja saat menerima nikmat sebagai bentuk pengakuan terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, maka ucapan yang paling layak kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai maha pemberi nikmat ini adalah kalimat alhamdulillah. Di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Qala, ini adalah doa Nabi Sulaiman saat menyadari nikmat luar biasa dari Allah. Kata Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml ayat 19, Rabbi ya Rabbku auzi'ni, karuniakanlah kepadaku an ashkura, agar aku mensyukuri nikmataka allati, nikmatmu yang an'amta 'alayya, yang telah engkau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Bahkan secara khusus Nabi Sulaiman mengatakan alhamdulillahilladzi hada min fadli Rabbi. Hada min fadli Rabbi ini adalah segala puji bagi Allah, ini semua adalah karunia dari Rabbku. Ashkuru am akfuru, apakah aku syukur atau aku malah kufur. Makanya beliau supaya tidak kufur, beliau kemudian menyandarkan bahwa semua yang beliau dapatkan itu adalah semata-mata dari Allah. Nah, ini alhamdulillah. Kemudian di dalam hadis, kalau Nabi mengajarkan ya, ketika kita mendapat nikmat itu, karena ida ata utia bisya'in yusirruhu, Nabi SAW itu apabila beliau diberikan sesuatu yang membuat beliau senang atau anugerah, qala, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya tatimmus shalihat, menjadi sempurna lah amalan soleh. Jadi beliau itu mengucapkannya begitu, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Nah, yang kedua, saat diuji karena yakin ada hikmah di balik setiap ujian. Jadi bukan hanya sekedar kita dapat nikmat, tapi dapat musibah pun atau diuji pun kita mengatakan apa? Alhamdulillah. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 156. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'il khaufi wal ju'i, dan pasti kami akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa ju' itu artinya lapar ya. Wa naqsi minal amwali wal anfus, kemudian dengan ditinggalkan mati, baik minal anfusi jiwa, wa samarot, bahkan kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, berikanlah kepada orang, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di dalam hadis, ketika Rasulullah mendapat musibah, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Inilah bentuk penerimaan terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam ibadah, karena menyadari kemuliaan bisa beribadah itu semata-mata karena Allah. Sebagaimana yang tertuang ya dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini adalah bagian pemuka ibadah salat kan? Kan surat Al-Fatihah terus dibukanya dengan hamdalah. Berarti ibadah itu bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena hidayah yang Allah berikan pada kita. Malah ketika kita mendengar adzan ya, hayya 'alas shalah, apa jawabannya Kang Huda? La haula wala quwata illa billah. Maknanya kan tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Jadi kita bisa sholat itu bukan karena daya kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya dari Allah. Nah itu hayya 'alal falah juga sama jawabannya, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita itu tidak punya apapun kecuali semata-mata semua dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah. Sehingga tidak akan ada rasa sombong dalam diri kita. Di awal, yang keempat ya, di awal segala urusan, karena pujian membawa berkah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahu abtaru. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan hamdalah, maka akan terputus dari keberkahan. Jadi kita harus mengawali, makanya tadi dijelaskan setiap surat ada yang diawali dengan hamdalah. Bahkan diakhiri juga ada yang dengan hamdalah. Jadi ringkasan tadabur, satu, ketika dapat nikmat, yang kedua dapat musibah, ketika ibadah, dan ketika mengawali berbagai urusan yang baik,
hendaklah diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin.